Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini kami akan memaparkan akuntansi untuk metode harga pokok pesanan. Perkenalkan, nama saya Fralistonia Selgi, NIM 2008 10 20 10 70. Perkenalkan, nama saya Vika Husnia, NIM 2008 10 20 10 77. Kenalkan, nama saya Makfitul Emilia, NIM 2008 10 20 10 80. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal tentang akuntansi untuk metode harga pokok pesanan. Oke, baik. Di sini kami memiliki satu buah contoh soal yang akan dibahas lebih detail. Perusahaan mebel PT Makmur Jaya mendapat pesanan dari PT Raja Wali sebanyak 15 meja kantor pada bulan Juni 2020. Harga jual tiap mejanya 3 juta rupiah. Pembayaran dilakukan secara tunai. Berikut biaya yang dibutuhkan selama proses pengerjaan. Yang pertama, biaya kayu mahoni senilai 14 juta rupiah. Biaya lem Rp300.000, biaya paku Rp200.000, biaya pelitur Rp650.000, upah buruh sebanyak 2 orang dan 1 orang diberi upah Rp1.600.000, biaya listrik Rp300.000, biaya transportasi Rp500.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai 130%. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat kartu pesanan. Lalu yang kedua, barulah kita itu akan membuat akun jurnal metode harga pokok pesanannya. Selanjutnya ada fungsi kartu pesanan. Fungsi dari kartu pesanan itu sendiri adalah sebagai rekening pembantu yang akan digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan. Kartu harga pokok pesanan. Untuk membuat kartu harga pokok pesanan, kita harus menentukan nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesan, dan tanggal selesai. Selanjutnya di sisi kanan ada pemesan, sifat pesanan, jumlah barang yang akan dipesan, dan harga jual setiap produk atau setiap barang. Selanjutnya ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada tabel biaya bahan baku, 14 juta didapat dari kayu mahoni dan 500.000 didapat dari biaya transportasi. Jadi hasilnya jika ditambahkan 14.500.000. Pada tabel biaya tenaga kerja, 1.600.000 itu berasal dari biaya gaji atau buruh 1 orang, dan hasilnya jika ditambahkan 3.200.000 karena di situ ada 2 buruh. Dan yang terakhir ada tabel biaya overhead pabrik, 4.160.000 didapat dari 130% dikalikan dengan 3.200.000 dan hasilnya 4.160. Selanjutnya kita harus menentukan jurnal akuntansi. Yang pertama, untuk pembelian bahan baku itu di sisi debit biaya bahan baku sebesar 14 juta dan di sisi kredit persediaan bahan baku sebesar 14 juta. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Di sisi debit biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.200.000 dan di sisi debit gaji dan upah sebesar 3.200.000. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Makfitul Emilia. Untuk jurnal yang nomor 3 yaitu mencari pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam mencari pencatatan biaya overhead pabrik ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu mencari biaya overhead pabrik yang dibebankan atau BOP yang dibebankan. Untuk mencarinya kita tinggal masukkan saja. Untuk barang dalam proses biaya BOP kita masukkan ke dalam debit yaitu 4.160.000. Dan untuk biaya BOP yang dibebankan kita masukkan ke dalam kredit, yaitu senilai 4.160.000. 4.160.000 ini bisa kita dapat dari kartu harga pokok pesanan yang sudah ada.
Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Untuk mencari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, kita kelompokkan terlebih dahulu. Biaya apa saja yang masuk dalam biaya overhead pabrik? Di sini sudah saya kelompokkan, yaitu ada biaya lem 300.000, lalu ada biaya paku 200.000, lalu ada biaya pelitur 650.000, dan terakhir ada biaya listrik 300.000. Dari keempat biaya tersebut, dalam jurnal kita masukkan dalam kredit. Dan untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya kita dapat dari jumlah keempat biaya tersebut, dan untuk jumlahnya yaitu senilai 1.450.000, dan itu masuk dalam debit. Dan untuk langkah yang terakhir atau langkah ketiga dalam pencatatan biaya overhead pabrik yaitu mencari selisih biaya overhead. Jadi untuk mencarinya yaitu BOP yang dibebankan yang senilai 4.160.000 dikurangi biaya overhead sesungguhnya senilai 1.450.000, dan sisanya yaitu 2.710.000. Ini bisa dikatakan sisa untung karena BOP yang dibebankan dan yang dikeluarkan sesungguhnya masih ada sisa. Untuk biaya overhead sesungguhnya masuk ke dalam debit, dan untuk selisih biaya overheadnya masuk ke dalam kredit. Untuk selanjutnya, tahap keempat dalam jurnal yaitu mencatat harga pokok produksi untuk produk yang jadi. Untuk caranya bisa kita ambil dari data yang di atas yang sudah ada. Untuk biaya bahan baku senilai 14 juta masuk ke dalam kredit. Untuk biaya tenaga kerja langsung senilai 4 juta masuk ke dalam kredit, dan untuk biaya overhead pabrik senilai 4.160.000 masuk ke dalam kredit juga, dan untuk biaya overhead pabrik ini kita ambil dari biaya overhead yang dibebankan, sehingga untuk persediaan produk jadinya bisa kita jumlah dari 3 biaya tersebut, dan totalnya 22.160.000. Nah, untuk ini masuk ke dalam debit. Lalu tahap kelima dalam jurnal yaitu mencatat harga pokok produksi yang dijual. Untuk caranya bisa kita langsung ambil dari data di atasnya yaitu pada persediaan produk jadi senilai 22.160.000. Untuk harga pokok penjualan masuk ke dalam debit, dan untuk persediaan produk jadi masuk ke dalam kredit. Dan yang terakhir dalam pembuatan jurnal yaitu tahap pencatatan penjualan produk. Ini kita tinggal lihat di soal berapa harga jualnya. Untuk harga jualnya senilai 3 juta dan belinya 15 buah meja. Jadi kita hitung harga jual meja 3 juta dikalikan banyaknya meja yang dibeli yaitu 15 buah, sehingga totalnya 45 juta. Masuk dalam kas di debit, dan hasil penjualan masuk ke dalam kredit. Selanjutnya kita mencari harga pokok pesanan per unit. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang jadi yaitu senilai Rp21.360.000 dibagi dengan jumlah pemesanan sebanyak 15 buah. Hasilnya Rp1.424.000. Dan jika kita akan mencari besar keuntungan per unitnya, harga jualnya sebesar Rp3 juta dikurangkan dengan harga pokok pesanannya Rp1.424.000, hasilnya Rp1.576.000. Sehingga ditemukan total keseluruhan laba pemesanan PT Makmur Jaya yang dipesan oleh PT Raja Wali yaitu Rp1.576.000 dikali 15 buah. Hasilnya Rp23.640.000. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.